everyone, welcome back to Bisik Berasal, Bincang Asik bersama Arina Salwa, episode ketiga. Pada episode kali ini, kita akan bincang asik mengenai seks pradikah. Oh iya, anyway, pada episode kali ini aku nggak sendirian lagi teman-teman. Kalau di episode sebelumnya, aku ditemenin oleh Mas Fatima. Pada episode kali ini, aku ditemani oleh Mas Andika, yaitu bidang tamu narasumber kita yang kece dengan segudang prestasi. Halo Kak Andika. Halo Arina. Pembinaan kesehatan remaja merupakan bagian dari Halo. kebijakan pembangunan keluarga. Oke, Mas Andika, karena banyak nih teman-teman genre yang belum kenal dengan Mas Andika, jadi mungkin Kak Andika bisa kenalan dulu nih sambil menyapa sobat genre kita. Oke, boleh. Oke, kenalin semua. Nama aku Febrian Andika. Teman-teman bisa panggil aku Andika dan sekarang masih mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Dan saat ini diamanai sebagai juara 3 Duta Genre Kabupaten Kendal tahun 2021. Ada lagi nggak sih yang mau ditanyakan? Remaja sebagai calon orang tua. Aduh, kayaknya cukup sih untuk identitas, atau mungkin dari Mas Andika mau menambah juga ya salah. Merupakan bagian dari kebijakan pembangunan. Ya udah cukup. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya, bolehlah ke IG gitu. Oke, nanti boleh aku spill Instagramnya mungkin di caption atau aku tag langsung aja ya Mas. Ya, boleh. Kesehatan remaja merupakan. Oke, keren banget. Ternyata Kak Andika ini juara 3 Duta Genre Kota Kendal tahun 2021 loh. Oh iya, BTW Kak Andika ini gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Gimana? Arina gimana? Alhamdulillah aku juga sempat baik-baik aja. Oh iya, BTW kemarin kan sempat COVID nih. Gimana nih kondisi Kak Andika selama COVID? Apakah ngedrop dengan kegiatan yang banyak atau gimana nih? Oke, bener ya. Kemarin sempat ada pandemi ya. Dan mungkin kebanyakan dari kita aktivitasnya juga terganggu. Salah satunya juga aku sih. Banyak aktivitas yang semula itu tatap muka ganti dengan daring seperti perkuliahan. Dan juga ada salah satu apa ya? Bulan ya. Itu kayak aku tuh hektik banget, dan setelah itu nggak tahu itu kena COVID apa enggak, tapi bener-bener drop sampai gak bisa bangun, sampai bener-bener antara apa ya, mati atau hidup, ya nggak tahu sih. Jadi bener-bener drop sih. Tapi dari aku sendiri nggak langsung periksa ke rumah sakit, tapi periksa ke dokter. Tapi dokternya bilang kalau cuma gejala tipes, jadi aku cuma disuruh istirahat di rumah. Itu sih. Waduh, kalau menurut diagnosa dari dokternya, kalau dia udah bilang gejala tipes nih, berarti kayak banyak banget nggak sih kegiatan dari Mas Andika ini? Oke, mungkin bisa diceritakan kayak kesibukannya ngapain nih sampai kok bisa kena gejala tipes gitu ya Kak? Oke. Jadi selama pandemi kemarin kan perkuliahan daring ya. Aku tuh juga ada bagian magang, 2 bulan magang. Mungkin habis itu karena magangku juga di bagian pariwisata yang mana kadang Jumat Sabtu itu juga ada kegiatan gitu di luar kota ataupun di wisata yang lain gitu loh, di tempat-tempat wisata. Jadi mungkin badanku nggak kuat sama itu, jadi akhirnya drop. Mungkin seperti itu sih. Yang pertama, remaja sebagai calon orang tua agar. Wah, sepertinya ini terlihat sangat padat dan sibuk sekali ya Mas Andika ini. Oh ya, anyway Mas Andika sebagai juara ketiga di Genre Kota Kendal tahun 2021, menurut Mas Andika ini, hal apa sih yang pertama terlintas di pikiran gitu kan ketika mendengarkan kata seks pranikah? Oke, kalau dari aku sih pertama kali yang benar-benar kepikiran di aku tuh remaja sih. Karena apa ya? Karena remaja masih dimana dia tuh di masa transisi, dia ingin mencari tahu semua hal tentang apa sih yang ada di dunia ini. Salah satunya juga menurut aku ada seks bebas. Dan kebanyakan kasus-kasus seks bebas yang ada di Indonesia itu pelakunya adalah remaja, sekitar masih usia 18 sampai 25 tahun ya. Yang aku tahu sih. Itu nggak sih, Rin? Iya, betul banget sih Mas. Itu kayak meresahkan dan amat sangat disayangkan gitu ya Mas. Nah, bener banget. Hubungan seksual yang dilakukan sebelum menjadi pasangan atau pas waktu pacaran ini
menjadikan para remaja banyak yang terjerumus gitu, kayak di pergaulan yang kurang sehat, atau mungkin mereka kehasut di circle pertemanan mereka yang bahkan di tahun yang 2022 ini, circle pertemanan itu kayak pengaruh nggak sih buat pergaulan? Nah, kalau menurut Mas Andika nih, di tengah padatnya circle pergaulan dan kita harus pandai memilah dan memilih teman lingkup pertemanan remaja itu bebas banget ya, Mas. Apalagi di tengah era digital, kita bisa kenal dengan orang-orang dari luar kota, luar pulau, bahkan dari mancanegara nih. Nah, untuk Betul. itu, gimana sih menurut Mas Andika cara untuk membentengi diri agar kita itu tidak terjebak di pergaulan yang mendorong kita, yang mereka itu menjerumuskan kita ke hal-hal yang menjerumus ke seks pranikah. Mungkin dari Oke. Mas Andika gimana tanggapannya? Oke. Kalau dari aku sih yang pertama kali memang dari diri kita sendiri ya. Dari kita sendiri bagaimana caranya kita bisa membentengi itu dengan iman. Mungkin kalau misal kita punya iman, dan kan di ajarannya masing-masing pasti itu ada ajaran mengenai kita tidak boleh melakukan hal yang tidak diperbolehkan secara agama. Kalau di agama saya itu tidak boleh melakukan hubungan seksualitas ya di luar nikah, seperti itu. Itu dari aku memang dari pribadi ya, itu iman sih. Terus yang kedua adalah pergaulan, seperti yang dijelaskan oleh Arina tadi. Kita harus benar-benar pinter banget, harus benar-benar apa ya, memilih teman itu yang benar-benar gitu. Jangan sampai kita salah memilih, terus menjadikan toxic relationship yang mana nanti kan juga bisa menjerumuskan kita ke hal yang tidak diinginkan, seperti seksualitas, jadi seks bebas seperti itu. Terus mungkin kemudian dengan menyibukkan diri dengan hal yang positif. Salah satunya mungkin ikutilah forum-forum atau organisasi-organisasi yang itu dapat bangun kapasitas diri kita. Salah satunya ada forum genre ya teman-teman. Di forum genre juga banyak banget memberikan pengalaman, memberikan manfaat, memberikan ilmu bagi kita semua. Dan juga mungkin ada organisasi lainnya. Kalau misal teman-teman ada di kampus juga ikut UKM ada di kampus teman-teman semua, itu juga bisa memberikan pengalaman yang bagus dan juga apa ya, memberikan kesibukan yang positif sehingga teman-teman tidak akan terjerumus ke dalam seks pranikah seperti itu. Itu Arina. Oke, penjelasan yang sangat lengkap ya tadi dari Mas Andika. Oh ya, by the way, tadi Mas Andika tuh sempat menyinggung di soal remaja yang salah satu kata yang pertama kali terlintas di pikiran ketika mendengar kata seks pranikah. Betul. Hubungan seks sebelum menikah itu kan biasanya dimulai dari awal pacaran yang orangnya coba-coba dan mereka akan terjerumus ke beberapa hal seperti entah itu berpegangan tangan atau penciuman, pelukan, atau mungkin yang paling fatal bisa melakukan hubungan seksual gitu ya. Betul. Nah, menurut Mas Andika nih, bagaimana sih saran untuk mengedukasi remaja yang suka ngayal gitu? Kadang kan mereka mendengar kayak, enggak, dia itu ungkapin kasih sayang dia ke aku, bukan dia ini melakukan hal yang negatif gitu. Menurut Mas Andika tuh gimana tuh cara nanggepnya orang-orang yang seperti itu? Oke, jadi mungkin di sekitar kita banyak banget teman-teman yang masih apa ya, mengesampingkan apa ya, informasi-informasi dari kita ya, masih ngayal, enggak, masih gini-gini kok, masih aman. Dan mungkin kita emang niat awalnya emang beritahu, memberikan informasi, bagus ya teman-teman. Tapi ketika mereka memang belum bisa menerima apa yang kita sampaikan, itu nggak apa-apa. Jadi itu proses dari teman-teman kita, dikit demi sedikit terus memberikan informasi kepada dia. Jangan sampai kamu terus, jangan sampai kamu apa ya, terus menerus, jangan sampai buat dia itu merasa terancam dengan apa yang kamu lakukan. Kalau misalnya mau ngasih tahu dia masih ngeyel, ya sabar, di longgarin dulu, tapi tetap kasih tahu. Jangan sampai dia benar-benar terjerumus. Kan mungkin teman-teman udah pada tahu ya di sini bahwa apa ya, seks pranikah itu juga ada perilaku sebelum itu. Misal ada KNPI ini, kalau teman-teman tahu, KNPI itu ada kissing, necking, petting, dan intercourse. Dan intercourse ya, kissing mungkin teman-teman banyak dari kita sih, dari teman-teman ya semua yang sudah apa ya, terjerumus ke dalam ini perilaku KNPI ini, perilaku yang tidak sehat sama sekali. Ketika pacaran teman-teman sudah terjerumus di dalam KNPI ini,
ini Yang tanda-tanda udah remaja warning sebagai nih, udah calon bahaya orang banget tua agar mampu untuk membangun seks bebas. keluarga Jadi yang benar-benar harus berkelanjutan. diperhatikan banget. Dari Pembinaan kissing, kesehatan remaja necking, petting, merupakan intercourse bagian dari kissing, ciuman, kebijakan necking, terus pembangunan keluarga apa ya, dalam di upaya leher ya, cium di menyiapkan leher, yang petting itu pertama, menggosok remaja depan sebagai calon kemaluan, orang terus tua intercourse itu agar hubungan mampu membangun badan suami istri. keluarga Jangan yang sampai berkelanjutan. teman-teman semua terjerumus ke Pembinaan dalam perilaku kesehatan kayak ini. remaja Dan merupakan tentunya kan bagian sekarang dari kebijakan masih pembangunan ada keluarga sosial media dalam ya, upaya yang masih menyiapkan banget itu sekarang yang ada pertama, TikTok. Nah, mungkin kita remaja juga sebagai calon mengedukasi orang teman-teman tua sekitar agar kita mampu melalui membangun keluarga media-media berkelanjutan. sosial seperti Instagram, TikTok tadi Pembinaan juga. kesehatan remaja Kita merupakan apa bagian ya, dari kebijakan dengan pembangunan pelan-pelan aja, keluarga kita memberitahukan dalam dengan upaya pelan-pelan aja. menyiapkan Terkadang karena kan yang pertama, karakteristik remaja manusia itu sebagai calon berbeda-beda. orang Ada tua yang agar bisa mampu membangun dibilangin secara keluarga yang halus, ada berkualitas. yang bisa dibilangin Pembinaan secara kesehatan remaja merupakan baik-baik, bagian ada dari yang nggak bisa kebijakan dibilangin gitu. pembangunan Dan keluarga kemungkinan dalam yang upaya apa ya, yang menyiapkan jadi kasus kita yang itu pertama, malah remaja anak-anak yang sebagai calon susah orang tua dibilangin. agar Makanya mampu kita membangun jangan sampai keluarga menjadi berkualitas. musuh bagi Dan mereka. Kita harus menjadi pembinaan teman bagi kesehatan mereka. Kita harus remaja dekat dengan mereka. merupakan Karena bagian kalau kita dari sudah dekat, kebijakan kita pembangunan keluarga bakal dalam bisa upaya ngasih tahu menyiapkan lebih baik, yang lebih pertama, nyaman, lebih aman, remaja sebagai lebih calon enak lah orang pokoknya tua agar didengar mampu sama mereka. membangun Jadi mereka keluarga mungkin bisa, berkualitas. oh iya ya, Dan oh iya makasih ya. pembinaan Jadi mereka kesehatan lebih remaja respect ke merupakan kita. bagian dari Juga kebijakan apa sih pembangunan kamu keluarga gini-gini. Itu dalam sih upaya Rin menurutku. menyiapkan yang pertama, Oke, mungkin remaja berarti sebagai calon orang komunikasinya tua gitu agar ya, Mas. mampu Harus membangun kita kemas Betul. keluarga dulu nih. berkualitas. Kayak gimana sih komunikasi yang pas untuk Pembinaan kita kesehatan menyampaikan remaja edukasi ke teman merupakan sebaya bagian gitu dari ya, Mas. kebijakan Betul, betul. pembangunan keluarga Oke, dalam upaya teman-teman, ini tak menyiapkan terasa nih kita yang udah di pertama, penghujung remaja pembahasan ya. sebagai calon Ternyata orang udah tua banyak agar banget mampu tadi yang udah membangun kita keluarga bahas bersama Mas berkualitas. Andika Dan mengenai seks Andika. pembinaan kesehatan Oh ya, remaja semoga merupakan narasumber bagian kita dari pada episode kebijakan kali ini pembangunan bisa keluarga menjadi dalam inspirasi bagi upaya teman-teman genre menyiapkan semua yang ada di yang luar pertama, sana. remaja Baik sebagai teman-teman, calon kalau orang gitu tua saya agar pamit undur mampu diri. membangun So, keluarga jangan lupa jaga berkualitas. kesehatan ya Dan teman-teman. pembinaan Patuhi protokol kesehatan kesehatan remaja dan selalu merupakan mawas bagian diri. dari kebijakan Genre pembangunan Indonesia keluarga saatnya yang muda dalam yang upaya pintar. menyiapkan